Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas para rasul. Perayaan Pentakosta kita rayakan 50 hari setelah pesta Paskah atau 10 hari setelah Hari Raya Kenaikan Yesus. Apa yang bisa kita renungkan hari ini saudara-saudari? Mari kita dengarkan kutipan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23 sampai 26b. Bacaan Injilnya, tapi bacaan pertama yang mengisahkan tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul, itu kita baca atau kita dengarkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul penuh dengan tanda-tanda istimewa. Pertama, di Yerusalem, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 11, berkumpul begitu banyak orang dari macam-macam suku bangsa. Ada peziarah Yahudi dari berbagai negara bersama dengan orang-orang asing. Mereka ini ada yang datang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dari Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia, dari Frigia dan Pamfilia, dari Mesir, dan wilayah Libya dekat Kirene, dari Roma, Kreta, dan Arabia. Situasi di Yudea waktu itu sangat jelek. Banyak kekacauan yang terjadi, di mana ada pertentangan melawan penguasa. Karena orang-orang Yahudi tidak mau lagi percaya kepada para penjajah, dan mereka ini terpecah-pecah dalam bermacam-macam aliran. Dalam situasi demikianlah saudara-saudari, Roh Kudus datang ke atas para rasul dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Para rasul yang semula sangat takut dengan orang-orang Yahudi mulai menjadi pemberani, berdiri di depan massa, dan mereka mengatakan dalam bahasa asing mengenai karya agung Allah. Tentu saja hal ini sangat menarik banyak orang untuk bersama-sama mendengarkan para rasul. Sebab mereka masing-masing dapat mendengarkannya dalam bahasa asli mereka masing-masing. Roh Kudus mengumpulkan semua orang dari berbagai negara untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudari-saudara, kita semua sadar bahwa betapa sulit untuk mempersatukan manusia. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk dipersatukan. Karena masing-masing
punya kehendak bebas, punya pikirannya sendiri, punya ide dan gagasannya masing-masing. Demikian pula mempersatukan seluruh anggota keluarga saja seringkali tidak selalu mudah. Satu keluarga kadang tidak saling mengenal, dalam arti tidak saling berkomunikasi. Demikian pula mempersatukan seluruh anggota keluarga besar lebih tidak mudah lagi. Tetapi pada hari Pentakosta ini Roh Kudus mempersatukan semua bangsa untuk mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan para rasul dalam bahasa mereka masing-masing. Dan pada akhir pewartaannya, Petrus meminta agar orang-orang mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Mulai hari ini, mulai hidup baru, dan berikanlah dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus, agar kamu memperoleh pengampunan atas dosamu, dan kamu akan menerima Roh Kudus yang diutus. Mereka yang menerima pewartaan itu dibaptis, hari itu kira-kira ada 3.000 orang. Dahsyat sekali. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, peranan Roh Kudus amat jelas, yaitu mengubah hidup para rasul, atau bahasa yang lebih keren, mentransformasi hidup para rasul dari ketakutan menjadi berani, dari tidak percaya menjadi percaya sekali, dari yang tadinya bersembunyi karena takut kemudian berani tampil di depan umum, bahkan berani mewartakan keagungan Tuhan di depan umum, di depan banyak orang yang bahkan tidak beriman. Roh Kudus menganugerahkan kemampuan untuk mewartakan apa yang semula belum mereka percayai. Roh Kudus juga memberikan kemampuan untuk berbicara, sehingga orang-orang dapat mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Roh Kudus membuat orang menjadi terharu, percaya, dan kemudian bertobat, berbenah diri. Maka Roh Kuduslah yang mengumpulkan semua bangsa menjadi satu gereja. Jadi turunnya Roh Kudus, saudara-saudari, adalah titik balik penentu kehidupan gereja dan keluarga umat beriman sekarang ini. Dari kisah tadi sangat jelas bahwa api Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah sendiri yang bekerja dalam diri para rasul untuk membawa pembaharuan, membawa perubahan, dan akhirnya menggerakkan orang untuk berani bersaksi. Hidup matinya keluarga Kristiani juga sangat tergantung dari Roh Kudus. Apakah Roh Kudus masih hidup dalam hati dan setiap anggota keluarga? Atau tidak? Kalau dalam keluarga masih ada yang masih memiliki Roh Kudus, maka akan nampak buahnya, yaitu kasih setia, yaitu kegembiraan, sukacita, damai sejahtera, kerukunan, kesatuan anggota keluarga, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Dan tentu masih banyak lagi buah karya Roh Kudus. Sebaliknya seperti kata Santo Paulus, saudara-saudari, kalau tidak ada Roh Kudus, maka buah-buah yang nampak itu adalah nafsu kedagingan. Entah bentuknya itu percabulan, kecemaran, iri hati, penyembahan berhala, percekcokan, amarah, egoisme, pengkhianatan, perpecahan, kedengkian, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, karya Roh Kudus itu juga berlaku untuk gereja dan keluarga-keluarga beriman pada zaman kita ini. Secara konkret, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada dalam keluarga, keluarga bisa dikatakan sakit rohani. Sebab kalau dikatakan hidup rohani itu berarti hidup yang dibimbing oleh Roh. Sehingga kalau tidak ada Roh Kudus dalam keluarga, maka
Sesungguhnya keluarga sedang sakit rohani. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala, misalnya saudara-saudara, bahwa dalam keluarga lebih banyak perpecahan, permusuhan, percekcokan. Tidak ada komunikasi yang baik, saling curiga satu sama yang lain, tidak ada kejujuran, tidak ada kesetiaan. Bahwa keluarga tidak lagi berdoa, entah secara pribadi atau sebagai keluarga. Bahwa keluarga mulai jarang datang ke rumah ibadah dan malas-malasan dalam hal-hal yang bersifat rohani. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, kurangnya doa dalam keluarga akan membuat suasana menjadi kering dan tidak jarang bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan yang penting dan keputusan itu dibuat hanya berdasarkan emosi dan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan yang dangkal. Kurangnya berdoa juga mengakibatkan kurangnya perekat rohani dalam keluarga. Ibadah menjadi rutinitas kosong. Ada keseganan untuk bergaul dengan orang-orang sesama, bertetangga, dan sebagainya. Bahwa keluarga tidak menghayati ajaran Tuhan lagi. Mulai meninggalkan agama, mulai menggantikannya dengan yang menyenangkan untuk diri sendiri. Atau menurut kelompoknya. Iman tidak lagi dihayati selain sebagai tradisi dan ajaran rutin. Religiusitas hidup rohani juga sudah semakin hilang. Komunikasi dalam keluarga pudar. Maka yang dapat menjadi pegangan keluarga-keluarga ialah sabda Tuhan Yesus sendiri pada hari ini, saudara-saudari. Dalam Injil yang saya bacakan tadi, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Hal ini hanya mungkin terjadi, saudara-saudari, kalau di setiap keluarga ada kebiasaan berdoa, ada kebiasaan-kebiasaan rohani dalam keluarga. Masalah kehidupan iman, masalah kehidupan bersama dibicarakan bersama-sama, dibiasakan dengan membaca, mendengarkan firman. Tiap-tiap hari keluarga sedang memperkuat fondasi rohani dalam keluarganya. Pada zaman dahulu, keluarga itu menjadi pusat penyebaran iman, pusat pewarisan iman. Hal ini dapat dibaca dari surat Santo Paulus yang menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti seluruh keluarga. Tidak hanya salah seorang. Bahwa dulu keluarga itu pusat pembinaan iman jemaat, nampak dari alamat dan salam dari surat Paulus misalnya kepada keluarga Filemon. Filemon yang terkasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Filemon bab 2. Kepada keluarga Nimfa, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Kolose bab 4 ayat 15. Kepada keluarga Gaius dari Korintus, salam kepadamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Dan masih ada banyak lagi saudari-saudara, seperti sapaan Paulus kepada keluarga Stefanus dari Akhaya, dan keluarga Aquila dan Priscilla. Saudari-saudara, ini berarti apa untuk kita? Itu berarti bahwa keluarga-keluarga dulu pada zaman gereja perdana memang diserahi tugas untuk memelihara iman yang telah dipercayakan kepada mereka dan punya kewajiban untuk mewariskannya turun-temurun. Dengan selalu berkumpul dalam keluarga, mereka menimba hidup rohani dari ajaran Tuhan Yesus dan selalu berdoa bersama. Namun, keadaan ini
berubah setelah gereja tidak lagi menjadi urusan keluarga, tapi beralih ke tangan pemerintah pada abad keempat Masehi. Yaitu pada zaman Kaisar Romawi, agama lalu menjadi urusan lembaga pemerintah. Ada banyak aturan-aturan, ada banyak penyeragaman, sehingga peranan keluarga menjadi lemah. Muncul di mana kebutuhan pengajar, pendamping, dan imam-imam. Gerakan keluarga sekarang ini ingin mencoba mengembalikan suasana seperti zaman dahulu, yaitu supaya keluarga menjadi basis iman gereja. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, dari semuanya ini saya hanya mau mengatakan bahwa Roh Kudus mentransformasi, mengubah orang dari dalam untuk mampu melakukan karya-karya Tuhan, mampu mewartakan iman, mampu mengabarkan sejarah keselamatan kepada seluruh bangsa di dunia. Dan yang kedua, saudari-saudara, Roh Kudus itu, roh itu senantiasa dianugerahkan kepada setiap orang bukan untuk dirinya sendiri. Karunia Roh Kudus selalu dalam kerangka untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan pelayanan kepada banyak orang. Maka saudari-saudara, moga-moga dengan merayakan Pentakosta ini, kita semakin disadarkan bahwa kita pun telah dianugerahi Roh Kudus sejak kita dibaptis. Dan dengan karunia Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk mengenal Tuhan, kita dimampukan untuk mewartakan karya keselamatan tentang Tuhan, dan kita dimampukan untuk menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kesaksian hidup kita. Selamat berhari Minggu, saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh merayakan Pentakosta, di mana kami boleh mengenang Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada para rasul yang memampukan mereka untuk mewartakan kabar keselamatan dengan penuh keberanian kepada segala bangsa. Kuatkanlah kami, para pengikut-Mu, supaya pada zaman ini pun kami mampu mewartakan iman kami dalam kesaksian hidup yang baik dan benar, sehingga menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu yang kudus, pelatuan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.